Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, para peserta mata kuliah komunikasi kelompok dan mata kuliah dinamika dan komunikasi kelompok. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi terkait konsep dasar yaitu kelompok dan komunikasi kelompok. Berikut adalah capaian pembelajaran dari pertemuan kali ini, yaitu diharapkan setelah pemaparan materi hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu definisi kelompok, lalu bisa menjelaskan jenis-jenis kelompok, lalu juga bisa menjelaskan karakteristik kelompok, dan juga bisa menjelaskan urgensi pentingnya mempelajari komunikasi kelompok. Berbicara kelompok, tentu ini hal yang sangat lazim dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ketahui bahwa kita pun diciptakan sebagai makhluk sosial, artinya kita tentu akan selalu berkolaborasi dan bekerja sama. Kita akan selalu membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Karena kita menyadari bahwa setiap orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Lalu di samping itu, kita juga tumbuh dari kelompok keluarga. Jadi dari kita lahir pun, kita sudah ditakdirkan untuk berkelompok. Termasuk sekarang nih, kita sedang belajar pun kita berkelompok ya, ada kelas-kelas gitu. Lalu ketika kita sedang mencari hiburan pun juga yang seru itu adalah yang berkelompok kan. Kalau dulu sebelum ada pandemi tentu kalau kita nonton ke bioskop ya itu salah satu contohnya bagaimana kita melakukan hiburan itu berkelompok. Atau banyak gathering itu selalu berkelompok. Dan ketika kita bekerja pun kita juga berkelompok ya karena berbagi tugas dan sebagainya. Termasuk juga ketika kita sedang beribadah. Ya, ada konsep berjamaah dan sebagainya yang dimana ketika kita berkelompok akan lebih banyak kebermanfaatannya. Jadi berbicara kelompok itu ternyata sangat dekat dan sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita akan mempelajari apa pengertian kelompok. Nah, seperti di slide terlampir, kita bisa lihat begitu banyak tokoh-tokoh yang menjelaskan pengertian dari kelompok. Yang pertama, itu menjelaskan bahwa kelompok adalah sekumpulan individu yang saling tergantung. Ya, satu sama lain anggota itu pasti saling tergantung. Yang kedua, kumpulan individu yang mencoba untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Karena tentu orang berkelompok itu salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, ada misalkan orang berkelompok itu karena tujuannya untuk menambah pengalaman, menambah teman, tapi ada juga punya tujuan yang lain. Yang ketiga adalah kumpulan individu yang saling mempengaruhi. Ya, kelompok itu bisa sangat mempengaruhi kita gitu. Jadi makanya termasuk ketika kita berteman, ya, itu juga ketika temannya baik, pasti akan memberikan pengaruh yang baik juga kepada kita. Yang keempat adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi. Ya, namanya kelompok, kalau nggak berinteraksi, itu bukan kelompok namanya. Ya, dan berinteraksi ini adalah untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Oke, berdasarkan pemaparan slide sebelumnya, kita bisa melihat ada yang namanya karakteristik kelompok. Jadi, sebuah kelompok itu adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi, ya, satu sama lain juga menyadari keanggotaannya dan menyadari keberadaan orang lain yang juga anggota kelompok. Dan masing-masing anggota ini menyadari mereka saling ketergantungan, tetapi ketergantungan secara positif ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama yang sudah dirumuskan ketika mereka membentuk kelompok ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai besaran kelompok. Nah, seringkali ketika kita membentuk kelompok, kita suka bertanya-tanya, sebenarnya idealnya berapa ya anggota atau jumlah yang ideal dalam kelompok? Nah, kita bisa lihat, kalau jumlah minimum tentu untuk bisa membentuk kelompok yaitu minimal 2 orang. 2 orang, karena kalau sendirian itu bukan kelompok. Nah, jadi jumlah minimumnya adalah 2-3 orang. Nah, kalau jumlah maksimumnya yaitu 13 hingga 20 orang.
Nah, lalu idealnya berapa? Nah, idealnya sih 7-10 orang. Kenapa? Karena dengan jumlah yang terbatas, diharapkan setiap orang punya kesempatan untuk bisa berinteraksi satu sama lain. Sehingga bisa lebih memudahkan orang untuk saling mengenal, saling berkomunikasi dengan satu sama lain. Nah, jumlah atau besaran kelompok ini juga punya implikasi. Yang pertama, semakin besar kelompok, semakin kecil pengaruh individu terhadap kelompok. Dan juga semakin besar kelompok, semakin besar kemungkinan anggota kelompok akan menjadi pasif dalam diskusi karena semakin sedikit peluang atau kesempatan untuk bisa berbicara atau berinteraksi. Oke, setelah kita tadi membahas besaran kelompok, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis kelompok. Jadi ada berbagai jenis kelompok yang dibedakan berdasarkan kategori-kategori. Yang pertama, kalau tadi ya berdasarkan ukuran kelompok, tadi kita sudah menjelaskan ya jumlahnya, jumlah minimal, jumlah maksimal, jumlah ideal. Nah, kalau dilihat berdasarkan ukuran kelompok, ada yang disebut dengan kelompok kecil, ada disebut kelompok besar. Nah, kita bisa lihat dari jumlahnya. Kalau kecil ya rata-rata 2-20 orang. Tapi kalau besar dia lebih dari 20-30 orang. Nah, yang kedua, kalau dilihat berdasarkan struktur kelompok, ini ada yang namanya kelompok formal dan kelompok informal. Nah, kalau diperhatikan di slide, saya menuliskan ada tanda bintang. Makna tanda bintang itu apa? Jadi, makna tanda bintang itu adalah kontinum. Kontinum itu artinya bisa jadi kelompok yang tadinya dia informal, terus jadi formal. Nah, jadi itu namanya kontinum. Artinya bisa bergerak, berubah gitu. Nah, kalau kelompok formal ya biasanya ada tujuan, secara tertulis ya, termasuk peraturan, termasuk nilai atau normanya. Tapi kalau informal dia tumbuh dari interaksi. Contohnya seperti pertemanan, persahabatan. Nah, yang ketiga berdasarkan terpaan perubahan. Ada dua, ada kelompok terbuka, ada kelompok tertutup atau laggard. Nah, kalau yang terbuka tentu adalah kelompok-kelompok yang dia tanggap akan perubahan. Kalau yang tertutup, dia cenderung menjaga kestabilan. Kan ada ya beberapa kelompok, katakanlah komunitas-komunitas tertentu yang dia tidak mau mendapatkan terpaan dari perubahan perkembangan zaman, sehingga dia termasuk kelompok tertutup. Terus yang keempat, ada yang disebut atau kategorinya berdasarkan fungsi kelompok. Ini juga ada tanda bintangnya, artinya kontinum. Jadi kelompok sosial sama kelompok tugas. Jadi bisa jadi berawal dari kelompok sosial yang tadinya cuma buat senang-senang aja gitu ya, lalu dia berubah jadi kelompok tugas di mana punya pembagian tugas dan juga perumusan tujuan tertentu. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat ya kelompok sosial itu kayak kelompok pengajian, kalau kelompok tugas adalah kelompok tani. Nah, bisa juga ini kontinum, misalkan sekelompok petani nih tadinya dia kumpul-kumpul aja hanya untuk berbagi informasi terkait sarana produksi pertanian misalkan. Itu kan awalnya kelompok sosial ya, karena sama-sama punya profesi sebagai petani. Lalu ketika mereka membutuhkan bantuan atau membutuhkan istilahnya bantuan yang dia harus ada proposal dan sebagainya, maka dia membentuk kelompok tani yang resmi gitu. Jadi berubah dari kelompok sosial menjadi kelompok tugas misalkan. Nah, yang kelima berdasarkan hubungan di antara anggota. Ada kelompok primer, ada kelompok sekunder. Nah, kalau primer tuh kayak kita dengan keluarga, itu adalah kelompok primer. Jadi sampai kapanpun hubungan kita dengan orang tua kita, dengan saudara kandung kita gitu tidak akan pernah terputus ya. Nah, kalau yang sekunder itu sementara gitu. Misalkan contohnya kalau di sini adalah Persatuan Orang Tua Mahasiswa ya, artinya ada kurun waktunya. Artinya kalau teman-teman orang tuanya tergabung dalam Persatuan Orang Tua Mahasiswa IPB gitu, berarti ya durasinya hanya 4 tahun. Setelah itu kelompok itu kan sudah tidak berjalan lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya, kelompok yang berdasarkan identifikasi diri. Ada yang namanya kelompok in-group dan ada kelompok out-group. Nah, tadi kalau ada yang masih ingat dengan definisi karakteristik kelompok, itu kan ada kata-kata di mana berkali-kali disebutkan menyadari gitu ya, menyadari kehadiran orang lain dan kehadiran kita pun juga disadari oleh anggota lain. Nah, ini ada namanya kelompok in-group sama out-group. Kalau in-group itu artinya mereka punya rasa memiliki dan mewakili identitas. Contohnya, di sini kan ada geografi, suku, kekerabatan, dan sebagainya. Contohnya kayak misalkan teman-teman
OMDA. Nah, OMDA itu adalah bagian kelompok in group karena sama-sama berasal dari daerah yang sama, mereka punya identitas yang sama, bentuklah kelompok, jadi in group ya. Nah, tapi kalau kelompok out group itu nggak ada rasa memiliki dan tidak mewakili identitas. Jadi memang kalau ini kelompoknya memang bukan kelompok yang menyatukan rasa atau menyatukan identitas ya. Terus kalau yang selanjutnya jenis kelompok itu berdasarkan keanggotaan kelompok. Ada yang namanya kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Nah, kalau kelompok rujukan misalnya kalau kita butuh pendapat, nah biasanya kita akan bertanya kepada orang yang jauh lebih tahu atau istilahnya kadang disebut sebagai opinion leader. Nah, itu adalah kelompok-kelompok rujukan. Nah, selanjutnya berdasarkan penyelesaian masalah. Ada yang namanya kelompok deskriptif, ada yang namanya kelompok preskriptif. Nah, kalau deskriptif itu dia munculnya atau hadirnya tuh alamiah aja. Ya, jadi bisa jadi karena ada masalah, lalu akhirnya mereka saling berpikir, kayak kalian punya teman gitu di kelas, terus ada masalah, terus gimana ya kita cari jalan keluarnya, ya itu alamiah aja terbentuk jadi kelompok deskriptif. Tapi kalau preskriptif itu ada tahapan-tahapannya, resmi gitu ya, artinya dibuat gitu, kayak kelompok kelompok tugas ya. Nah, yang terakhir adalah jenis kelompok berdasarkan pola interaksinya. Ada yang namanya kelompok interacting, kelompok co-acting, sama counteracting. Nah, tadi setelah kita membahas jenis-jenis kelompok, sedikit kita membahas mengenai komunikasi dalam kelompok virtual. Nah, ini khusus kenapa kita bahas, karena memang sekarang dengan seiringnya perkembangan teknologi, maka komunikasi dalam kelompok juga bisa kita lakukan dengan media-media terkini atau media-media terbaru. Nah, kalau kita bisa lihat, jadi komunikasi yang terjadi antara 3 orang yang berbeda di lokasi gitu kan, itu bisa melalui alat penghubung elektronik atau dengan media-media baru. Seperti kalau media suara lewat telepon conference, lalu media pesan juga menggunakan Facebook, WhatsApp, email gitu ya. Lalu ada juga video call, dan electronic meeting system seperti webinar. Nah, kayak sekarang nih kita menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, Webex, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah implementasi yang konkret bahwa komunikasi dalam kelompok sekarang bisa dilakukan dengan atau secara virtual. Oke, selanjutnya kalau kita bicara kelompok, kita juga sering dengar istilah tim. Nah, ini komunikasi dalam tim. Nah, tim sendiri adalah merupakan kelompok yang terkoordinir, yang terdiri dari anggota yang terorganisir, dan mereka diorganisir untuk bekerja sama mencapai tujuan spesifik dalam kelompok. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, ada tujuan spesifik. Tujuan spesifik tentu tujuan khusus yang memang seperti misi yang harus dituntaskan oleh tim tertentu ini yang sudah dibentuk. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan kelompok dan tim. Ya, kita bisa lihat dari beberapa kategori. Yang pertama, kalau dilihat dari tujuan, kalau kelompok biasanya tujuannya umum. Berbeda dengan tim, di mana tujuannya dia spesifik dan mendorong untuk menghasilkan sebuah prestasi. Yang kedua, kalau dilihat dari peran dan tanggung jawabnya, kalau di kelompok tidak selalu didefinisikan secara eksplisit. Berbeda di tim. Kalau di tim, itu pembagian peran dan tanggung jawabnya juga dijelaskan secara eksplisit. Yang ketiga, kalau dilihat dari peraturan, kalau kelompok, peraturannya tidak dibuat secara formal, jadi tergantung pada kebutuhan kelompok itu sendiri. Berbeda dengan tim, di mana peraturan dan berbagai prosedur itu dibahas secara jelas untuk membantu tim dalam bekerja. Tadi ya, karena tujuannya adalah menghasilkan prestasi dan sebagainya. Yang keempat, perbedaannya kalau dilihat dari sisi metode, kalau di kelompok, anggota grup itu berinteraksi dan pekerjaannya akan dibagi-bagi gitu ya. Jadi dibagi-bagi tugas, kayak teman-teman kalau bikin kelompok tugas, itu kan bagi-bagi, oh kamu ada yang bikin latar belakang, ada yang nyusun pembahasan dan sebagainya misalkan. Nah, kalau di tim itu berbeda. Jadi anggota tim berkolaborasi dan membahas secara eksplisit bagaimana mereka berkoordinasi di dalam tim. Sekarang kita akan membahas keuntungan bekerja dalam kelompok. Jadi disesuaikan dengan sifat dan keadaan kelompok.
kecil, maka kita bisa memperoleh keuntungan atau manfaat bekerja pada kelompok. Yang pertama, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak banyak atau terbatas. Tadi makanya ada jumlah ideal kelompok. Yang kedua, akan lebih mudah mempelajari dan mengetahui hakikat dari setiap individu. Jadi lebih mudah kita membuat prediksi. Kenapa? Karena dengan jumlah tadi dibatasi, kita akan lebih mudah untuk berinteraksi dan mengenal satu sama lain. Yang ketiga, akan lebih mudah menggunakan keterampilan empati tentu. Karena jumlahnya terbatas, maka kita akan bisa memperhatikan satu sama lain di dalam kelompok tersebut. Yang keempat, akan lebih mudah memotivasi untuk meningkatkan interaksi dalam kelompok. Ya, adanya kelompok itu bisa memberikan kita semangat gitu ya, semangat, motivasi, dorongan dan sebagainya. Nah, kalau tadi sebelumnya kita membahas manfaat atau keuntungan bekerja dalam kelompok, sekarang kita akan membahas keterbatasan atau limitasi bekerja dalam kelompok. Jadi ada kalanya ketika kita bekerja dalam kelompok, pertama kadang kita harus banyak menghabiskan energi. Karena apa? Karena kita bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Yang kedua, pertambahan setiap orang dalam kelompok itu maka ketepatan dalam empati juga akan berkurang. Karena semakin banyak orangnya, kita juga harus pelan-pelan untuk saling mengenal ya. Terus yang kedua, jika kita kurang sensitif terhadap setiap tingkah laku individu di dalam kelompok, maka ketepatan empati juga akan terus berkurang ya. Terus kaitannya dengan empati, ini juga berpengaruh terhadap motivasi. Jadi jika kita tidak memotivasi kelompok, maka akan langsung terasa ketepatan empatinya berkurang. Jadi empati itu kenapa berkali-kali muncul di dalam kelompok? Karena untuk bisa mencapai sebuah tujuan di dalam kelompok, kita itu harus punya rasa empati yang sama, saling menghargai. Nah, dengan seperti itu, iklim kelompoknya terbangun dengan baik, maka berkolaborasinya juga jadi lebih nyaman dan kita bisa sama-sama mencapai tujuan kelompok. Nah, berdasarkan paparan sebelumnya, kita sekarang bisa memahami jadi apa sih komunikasi kelompok itu. Nah, jadi komunikasi kelompok merupakan proses pertukaran informasi yang terjadi di antara anggota suatu kelompok yang memiliki kesamaan tujuan. Jadi tujuannya harus sama. Terus juga sama-sama memiliki rasa memiliki ya, sense of belonging. Dan satu sama lain anggota di dalam kelompok itu saling mempengaruhi. Karena bagaimanapun yang namanya kelompok itu harus didasari oleh banyak kesamaan, punya visi, dan punya tujuan yang sama, sehingga ritme atau kolaborasinya bisa terbangun dengan baik. Nah, lalu sebenarnya kenapa sih kita penting mempelajari komunikasi kelompok? Nah, pertama, pembentukan atau pendekatan kelompok, dalam hal ini kelompok kecil, di Indonesia sendiri adalah untuk mempercepat proses pembangunan, terutama masyarakat desa. Jadi ini berkaitan dengan upaya pemberdayaan. Kenapa? Karena untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan, indikatornya itu bukan individu, tapi indikatornya adalah dilihat dari level kelompok. Yang kedua, komunikasi memiliki peran yang sangat penting, artinya punya kontribusi untuk membentuk kelompok yang efektif. Kenapa? Karena dengan adanya komunikasi, satu sama lain bisa berkolaborasi dengan baik, bisa saling bertukar informasi, bisa saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Dan ketika kelompoknya efektif, maka juga akan mempermudah mencapai keberhasilan dari tujuan kelompok yang sudah dirumuskan sejak pembentukan kelompok itu terjadi. Tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa komunikasi punya peran penting untuk bisa membangun kelompok yang efektif. Nah, untuk bisa membangun kelompok yang efektif, maka ada esensi kompetensi komunikasi. Yang pertama, harus memiliki motivasi ya tentu, karena motivasi merupakan modal utama kita membangun kelompok, membangun kerjasama, membangun iklim komunikasi yang suportif ya, atau saling mendukung. Yang kedua, harus memiliki pengetahuan yang sesuai. Maksudnya, setiap anggota kelompok itu saling bertukar pengetahuan gitu, dan pasti karena satu kelompok tadi banyak kesamaan, tentu pengetahuannya juga yang relevan dengan kelompok. Yang ketiga, harus memiliki keterampilan untuk bertindak. Iya, jadi
percuma kalau berkelompok itu hanya bicara aja tapi nggak ada aksi. Jadi artinya tadi modalnya sudah punya rasa memiliki, punya empati, maka untuk bisa mencapai tujuan kita nggak bisa berdiam diri kan. Kelompok itu harus saling bekerja sama, lalu action gitu, bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan dari kelompok. Oke, tadi setelah kita membahas esensi kompetensi komunikasi, sekarang kita berpindah pada pembahasan kompetensi inti dalam komunikasi kelompok. Jadi, saya ingatkan lagi bahwa kajian kita lebih kepada kajian small group atau komunikasi kelompok kecil. Yang pertama yaitu berorientasi pada masalah. Jadi artinya kita harus fokus pada mendefinisikan dan menganalisis masalah. Jadi kita harus tahu masalah kita apa ya gitu ya. Jadi harus dicari gitu, dicari dalam arti gini, dianalisis masalah kita ini kenapa ya bisa terjadi, nah gitu, jadi dianalisis gitu. Yang kedua, setelah kita tahu masalahnya gitu ya, nah yang kedua adalah berorientasi pada solusi. Jadi ketika ada masalah kita jangan cuma diam gitu, tapi kita harus berusaha mencari atau mengidentifikasi kriteria solusi. Setelah itu menghasilkan solusi, dan tentu solusi itu harus kita lakukan atau implementasikan, dan setelah itu kita evaluasi gitu, apakah solusi yang kita sudah lakukan itu tepat atau belum. Yang ketiga adalah diskusi. Nah ini ada istilahnya tuh kompetensi manajemen ya, karena bagaimanapun kelompok itu kan terdiri dari berbagai orang ya, sehingga perlu dikelola dengan baik gitu. Nah, adanya diskusi ini membantu kelompok untuk tetap fokus pada tugas dan mengelola interaksi. Jadi interaksi itu harus terus dijaga, tentu interaksi yang baik, yang lebih ke arah kolaborasi. Yang keempat adalah relasional. Nah, ini penting juga, apa kaitannya? Itu lebih kepada fokus mengelola konflik. Karena kita harus sadari bahwa dalam kelompok itu nggak selalu mulus-mulus aja perjalanannya, pasti ada dinamikanya ya, sehingga kita perlu mengelola konflik itu dengan baik gitu, sehingga kita tadi konflik bukan menjadi sebuah masalah atau membuat kelompok bubar, tapi justru bisa membuat kelompok kita menjadi lebih solid lagi atau kompak. Dan relasional ini juga penting untuk mempertahankan iklim kelompok yang positif. Jadi iklim kelompok itu sangat penting sekali gitu, karena ketika iklim kelompoknya positif, maka akan membuat nyaman semua anggota kelompok. Dengan ada rasa nyaman, tadi terbangun empati, dan lagi-lagi dengan adanya empati yang sama, kita akan terus berusaha bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Oke, tadi sudah banyak pembahasan terkait konsep dasar kelompok dan komunikasi kelompok. Ini adalah beberapa pustaka yang digunakan oleh kami untuk menyusun materi ini. Silahkan teman-teman jika ada yang tertarik untuk mengkaji materi ini, silahkan ditelusuri pustaka-pustaka terlampir. Baik, sekian pemaparan materi terkait konsep dasar kelompok dan komunikasi kelompok. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi ini. Namun jika ada hal-hal yang belum bisa dipahami, nanti teman-teman bisa bertanya atau bisa diskusi di kelas Zoom ataupun di WhatsApp group yang sudah dibentuk. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan tetap sehat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.